Shalom blessed people, apa kabarnya? Semoga kabar lo selalu baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan makin cinta akan Tuhan. Ada banyak banget yang beredar tentang kata-kata yang menyatakan bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Bahkan sampai ada tuh ya lagunya. Tapi gak cuma sampai di situ aja. Ada juga yang menjadikan kata-kata tersebut menjadi filosofi dalam hidupnya. Well, itu semua sebenarnya jadi terbukti sekarang, khususnya dalam sosial media. Udah banyak mungkin pengetahuan yang blessed people punya tentang hal ini ya, yang biasa kita sebut dengan flexing. Flexing di sosial media, seakan-akan tajir melintir, cantik dan ganteng, hidupnya bahagia banget, punya happy family dan flexing yang lainnya. Yang gak heran banget ya, akhirnya banyak juga nih orang yang bercita-cita atau bertujuan untuk sama seperti apa yang mereka lihat dalam sosial media. Gak sedikit juga ternyata orang Kristen yang ikut di dalamnya. Tapi coba deh blessed people perhatiin, semua yang ada cuma bicara tentang kebahagiaan hidup dengan harta, ganteng, cantik, dan hal-hal duniawi lainnya. Di mana hal-hal itu juga adalah tentang sisi keakuan diri manusia. Cuman perkaranya adalah banyak anak muda termasuk yang Kristen jadi masuk dalam perangkap ini dan mungkin juga banyak yang gak sadar. Tapi kok banyak anak muda yang bisa kena ya? Sederhana, karena emang anak muda itu lagi dalam proses menemukan jati diri, energik, terus juga lagi cemerlang-cemerlangnya buat mencari ide, buat mencoba ini dan juga itu. Satu hal yang harus dicatat oleh blessed people, yaitu sekeras apapun usaha yang kita lakukan untuk mencapai misalnya kebahagiaan, buat dapetin penghargaan atau apapun itu yang disebut tujuan hidup, kita gak bakal dapet atau ngalamin kepuasan yang sebenarnya. Kita sebut aja Salomo, di mana Salomo mendapatkan semua yang pengen kita miliki. Tapi lo tahu apa yang terjadi di akhir hidupnya? Tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku." Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lanjut lagi di ayat 24 dan ayat ke-25. Di sini firman Tuhan mengatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Jadi, dari apa yang dialami sama Salomo, kita belajar tentang apa sih definisi bahagia atau tentang tujuan hidup yang sebenarnya yang alkitabiah, yaitu tentang kita yang harus ikut apa yang jadi rencana Tuhan dengan tidak mengambil jalan pintas. Jadi blessed people gak perlu lagi nengok-nengok ijonya rumput tetangga. Dan jangan salah paham dulu dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Karena emang kesalahpahaman kan yang bikin kita jadi ambil jalan pintas dan suka nengok-nengok rumput tetangga. Dan lo tahu rasanya disalahpahamin. Padahal Tuhan udah melakukan segala cara dan upaya lo biar kita paham. Malah kita salah paham mulu. Adalah yang mikir kalau firman Tuhan cuma bikin ngekang doang, nggak kekinian. Padahal ya,
Tuhan tuh udah ngasih janji dan perintah yang tujuannya buat nolong jiwa kita untuk melewati semua yang ada di dalam hidup ini. Supaya kita bisa selalu jadi saksi Kristus di tengah-tengah kemajuan zaman dan teknologi. Dengan kematiannya di kayu salib itu, artinya Tuhan Yesus peduli sama kita. Yesus tuh peduli loh sama cara kita buat menjalani hidup di zaman modern ini. Dengan cara Dia ngasih petunjuk jalan dan ngebimbing kita lewat firman-Nya. Cuman ya balik lagi, seringkali kepedulian Tuhan malah kita salah pahamin. Kita cuekin. Kita juga jadi mikir kalau firman Tuhan tuh, aduh, jadul. Udah gak relevan, udah gak up to date. Ujung-ujungnya kita jadi kecewa, terus ninggalin Tuhan. So, mulai sekarang blessed people, kita harus belajar untuk memahami apa arti pengorbanan Yesus, karena Dia, Yesus, selalu pengen menyediakan dan memberikan yang terbaik buat setiap kita. So ayo blessed people, kita renungkan setiap firman Tuhan supaya nggak ada tujuan hidup yang salah dan nggak ada lagi kesalahpahaman antara kita dengan perintah-perintah Tuhan. Seperti biasa blessed people, jangan lupa di like, share dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap pembahasan di Christian Daily Channel. Akhir kata, jangan pernah menyerah karena menyerah bukanlah sebuah pilihan. So, see you and God bless you. And as always, keep the faith.